Di pusat pelatihan BSM di Sumber Waras, Desa Taman Suru, Kecamatan Gelagah, Kabupaten Banyuwangi. Kami sedang mengadakan praktek untuk pembuatan kompos secara mandiri yang bisa kita sebut semula jadi lah ya, karena nanti bahan-bahannya ini menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar lahan masing-masing atau lahan kita, nanti dipraktekkan di tempatnya teman-teman di lahan masing-masing supaya betul-betul sampah-sampah ini tidak ada yang terbuang. Kan kendalanya seperti ini, mungkin teman-teman ketika menggarap lahan biasanya kan kesulitan bahan baku. Contohnya saya nih untuk membuat unsur N ini cari kotoran ayamnya kesulitan dan sebagainya. Nah, dengan kita membuatan kompos seperti ini yang bisa dilihat di sana, ini teman-teman bisa membuat kompos secara mandiri dari bahan-bahan yang ada. Kalau memang mau bikin NPK contohnya, maka teman-teman bisa cari tanaman-tanaman atau daun-daun yang mengandung unsur N tinggi itu apa. Mungkin seperti gamal, lamtoro, claresidi, indigo pera, kan seperti itu. Atau teman-teman butuh unsur P-nya apa, ya bisa disatukan di sana, bisa nyari dari pohon-pohonan atau tanaman-tanaman atau daun-daunan yang mengandung unsur P tinggi. Bisa jadi katakan contoh ada bangkol, ada batang pisang, itu juga bisa dimanfaatkan untuk unsur P-nya. Dan unsur K-nya apa? Unsur K-nya dari kayu-kayu kering, ranting-ranting kering, itu dari kayu-kayunya itu mengandung unsur K. Kemudian kalau ada serabut, kelapa dan sebagainya juga bisa disatukan di sana, sehingga ketika panen teman-teman sudah punya unsur NPK alami ya yang ada di pembuatan kompos mandiri ini. Kemudian seperti ini bisa kita lihat teman-teman ya. Kalau ini kelompok mana ini? Nogokoyo. Wah, mana suaranya Nogokoyo nih? Siapa kita? Nogokoyo. Siapa kita? Nogokoyo. Nogokoyo. Ojo loyo. Oke, luar biasa, semangat sekali ya. Untuk sampah-sampah begini dipisah sendiri ya. Jangan terlihat dipisahkan sendiri ya. Pak Kabeh, kalau misalnya kita punya chopper, Pak. Oke, saya review dulu boleh ya. Oke, ini teman-teman dari kelompok Nogokoyo. Berjumlah berapa nih Pak Ketua? 18 orang, Pak. 18 orang sedang membuat kompos semula jadi lah. Artinya kompos ini memang murni memanfaatkan yang ada aja di alam. Tujuannya supaya ketika teman-teman petani ini kesulitan pupuk, mesti mengadakan bahan-bahan dan sebagainya, ini bisa bikin sendiri dari bahan-bahan yang ada. Jadi cara buatnya ini bisa digali dulu, bentuknya bisa kotak atau bisa bulat seperti ini. Yang kotak digali dulu 30 cm, tujuannya kita gali ini supaya untuk yang paling bawah ini kita kasih kayu-kayu kering, ranting-ranting kering. Atau kayu-kayu seperti ini yang sudah mau ini bisa dihancurkan sekalian. Karena ini kan ada rayapnya segala macam, ini juga proses pencepatannya juga bagus ya kan. Bisa dimasukkan ke sini. Kemudian baru di atasnya kita kasih ranting-ranting apa kayu-kayu apa daun-daun yang sudah jatuh begini bisa dimasukkan ke sini. Kendalanya kan seperti ini, boleh dimasukkan ranting kayu-kayu ranting seperti ini. Tanah Pak. Tanah dulu. Nah, kasih tanah dikit. Nah, karena ini bisa diambilkan dari humus bambu ya, kalau nggak punya kompos jadi. Diratakan biar ratakan. Nah, ini kalau ada air disiram sedikit biar mamel. Nah, kalau ada pakai air cucian beras yang murah. Jadi beras itu ditampung sebanyak-banyaknya, manfaatnya banyak. Jadi bawa ke ladang. Dan kalau nggak ada bisa air dikasih dedak sedikit. Ambil air sedikit di ember, kasih dedak, ditaburkan supaya agak basah sedikit. Supaya proses pembusukannya lebih cepat, bakterinya juga berkembangnya lebih cepat karena kita kasih makanan ya. Soalnya makanan yang paling murah adalah dari air cucian beras ya. Kalau pakai dedak kan kita masih beli ya kan. Nah, masih beli, ini belum dikatakan mandiri ya kan. Maka saya tadi kurang pas kalau kita pakai dedak padi. Tapi karena air cucian beras kita terbatas, jangan dicampur di situ Mas. Air aja diambil dedaknya. itu. Ini ember ini bisa diambil ya.
Kan bisa dimanfaatkan buat yang lain. Itu kebanyakan segitu ya. Maaf Pak, kalau misalkan kan kita ntar ada dengan jagung. Nah tongkol jagungnya itu kan bungkil ya namanya kan. Itu bisa dimasukin ke situ Iya. juga. Kalau tongkol jagung udah dikasih dedak ini. Kasih dedak dulu diaduk. Di sini, kasih ini. Bentar dulu. Dikit aja. Oh iya, siap. Lagi, tambahin lagi. Tambah lagi. Aduk kok. Udah, diaduk. Pakai ini, ya, pakai kayu. Jangan bikin kacau ya, Ini toppingnya dedak ya. Minuman kekinian. Dedak itu enggak terlalu banyak ya Pak ya? Nggak perlu banyak. Kalau ada cucian beras sudah cukup. Makanya Bapak tampung aja cucian beras, kalau ada di ladang cari tong yang besar ditampung di situ. Ya. Udah tumpahkan aja, diratakan Ini ya. agar supaya bakterinya Pak ya ada ya Pak ya? Biar bakterinya terus berkembang, ada makanannya dia kan di situ kan. Ya, masukin lagi seperti itu. Daun-daun lagi. Kemudian Jangan ngaco. ya. Nah, tanah lagi, kasih lagi tanah. Udah gitu aja. Kasih tanah. Yang bagus itu kalau ada tanah humus bambu ya, yang sudah ada bakteri positif kemarin kita udah belajar. Oh, Nogokoya belum ya? Belum praktek? Oh ya, hari ini ya? Oke. Pakai gitu. Nah, kasih dikit. Sudah cukup. Udah gitu aja. Taburkan lagi. Gimana kira-kira mudah? Mudah. Oke, stop Pak, saya jelaskan dulu ya. Tadi ada pertanyaan dari Bapak tadi apa Pak? Pertanyaannya? Bungkil jagung. Ya, kalau jangkal jagung sebaiknya itu kalau memang banyak itu dicoper, dihaluskan, dijadikan serbuk itu untuk pakan nanti. Jadi manfaatnya jauh lebih banyak. Kita putar dulu. Katakan ini bikin silase ya. Bikin silase ini nggak punya dedak, itu pakai itu bisa. Oh, pengganti dedak. Penggantinya. Kemudian bikin apa? Contohnya bikin pengolahan limbah rumah tangga ya, kan butuh dedak. Dedaknya diambilkan dari situ. Jadi manfaatnya lebih banyak, nggak beli teman-teman. Soalnya kan saya untuk di Maluku, khususnya di Pulau Seram, Ya. itu kayaknya tanaman padi nggak ada. Dedak, ya ganti dedaknya itu. Bapak udah tampung aja sebanyak-banyaknya bikin dedak dari tongkol jagung. Ya, gitu. Oke, Pak. Terus ada pertanyaan lagi tadi siapa? Ada pertanyaan apa tadi? Apa Pak? Iya, tadi Pak, kalau ranting-rantingnya kita ada chopper, bisa chopper. Prinsip pembuatan kompos makin halus makin cepat jadinya, ya kan? Dekomposisinya lebih cepat penghancurannya gitu ya. Nah tapi kalau nggak ada, udah yang penting seperti ini sudah insya Allah jadi. Ya karena memang ini nggak kita target mesti jadinya sekian-sekian, enggak. Beda kita dengan membuat NPK padat tadi kan 14 hari panen. Tujuannya apa sih? Tujuan bikin gini, teman-teman kayak tadi dijelaskan di kelas, contohnya Pak saya mau bikin NPK padat. N-nya nggak ada unsur N-nya. Kenapa? Nyari kotoran ayamnya jauh. Kalau di Jawa ada lah gampang gitu kan. Tapi kalau di tempat teman-teman saya N-nya cuma ada satu aja kan gitu. Cuma ada bebek atau apa, nggak ada yang lengkap. Nah ini bisa cari pembuatan NPK padat ini tinggal dari N-nya dari mana. Cari aja tanaman-tanaman daun-daun yang N-nya tinggi. Contohnya yang buat N itu sebenarnya kan kalau di pakan itu protein. Kalau di tanaman itu apa, kalau untuk tanaman itu NPK kan gitu kan, N ya, N-nya nitrogennya sama sebenarnya. Jadi tanaman-tanaman yang mengandung N tinggi itu biasanya mengandung protein tinggi. Contohnya apa ya, gamal, kaleresidi, indigo pera, lamtoro. Berarti ada lamtoronya, berarti ada unsur N-nya, ya kan. Terus P-nya kita nyari dari mana? P-nya mungkin ada batang pisang yang sudah mulai busuk-busuk, itu ngandung fosfor tinggi juga, bisa ditambahkan sana, ya kan. Kemudian K-nya kita ngambil dari mana tadi? Ranting-ranting kayu segala macam itu kan unsur K-nya tinggi. Nah kalau ada serabut kelapa bisa ditambahkan ke situ. Artinya secara minimal kita sudah punya NPK secara alami di sini. Nah kalau ini panennya katakan 3 bulan, butuh waktu 90 hari baru bisa dipakai. Kalau jenengan butuh tiap hari pupuk untuk membuat pendapatan harian itu, bikin 30 seperti ini. Satu hari bikin, besoknya bikin lagi, besoknya bikin lagi, besoknya bikin lagi. Hari ke-90 ini bisa dipanen. Diganti lagi medianya, besoknya panen yang sana. Jadi tiap hari bisa panen pupuk juga. Kalau nanti dipraktekkan di lahan hasilnya bagus, orang-orang akan bertanya, pupuknya dari mana? Kan gitu ya. Kalau diikuti SOP, kenapa Bayu mengatakan 3 tahun aja teman-teman sabar ngikutin pola kita, insya Allah berhasil. Nah termasuk dari awal itu adalah pengolahan lahan yang pertama kali. Nah ya kan seharusnya memang ini prakteknya kemarin di saat hari pertama kita ya kan gitu kan. Hari pertama ketika teman-teman bersih-bersih dulu sebelum
bikin bedengan apa, bikin apa polybag, ini bikin ini dulu ya. Tapi ini bisa dipraktekkan ketika mau buka lahan ya, kan banyak rumput segala macam kan. Nah ini udah disiapkan dulu, siapkan dulu ya gitu, siapkan dulu supaya tidak ada yang terbuang nanti ya. Hasilnya nanti dikembalikan lagi ke situ pasti subur. Panennya per 3 bulan ya? Ya bisa 3 bulan, bisa lebih.